Langsung saja saya pengen aktifin mic-nya nih, our Senior Diamond Director dari Jakarta, Ami. Semangat pagi. Hai Coach, semangat pagi. Testing. Teman-teman bisa dengar Oke. suara aku nggak? Ami, apakah bisa dengar suara saya, Mi? Bisa ya? Aku juga. Ini teman-teman kayaknya udah denger deh. Oh iya, aku aja nggak kedengeran tadi. Aduh, aku jadi tiba-tiba grogi nggak kedengeran. Grogi tadi, kenapa aku nggak bisa dengar? Ternyata masalah sinyal. Teman-teman bisa dengar suaranya Ami, ya mohon maaf. Akunya yang error kayaknya tadi. So Ami, apa kabar Ami? Kita habis deg-degan dengar lihat promo baru ya? Luar biasa, deg-degan banget. Ini terus deg-degan kupat tahu, deg-degan lihat itu apaan tadi, yang tablet apa handphone atau apa. Deg-degannya campur-campur nih Pak. Masih penuh misteri ya, kita belum tahu itu apakah dia, tapi yang pasti apapun itu kita semuanya super bersemangat banget. Dan aku yakin ya, dengan dengerin Ami lagi hari ini nih, teman-teman akan makin semangat lagi untuk bisa closing bulan ini dengan luar biasa. Karena kan teasernya bilang kayak gitu ya, maksimalin bulan ini, yang belum SM ngejar SM. Dan mereka pasti butuh motivasi dan semangat banget nih hari ini, Mi. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik. Teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita kasih tepuk tangan dari rumah kita masing-masing. Kita sambut speaker kita hari ini di Kupat Tahu, Kakak Ami. Monggo Ami. Thank you Pak Roni. Hai, semangat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau thank you dulu ya sama Pak Roni, edifikasinya luar biasa loh ya. Aku langsung gitu, energinya naik 1000% nih buat sharing sama teman-teman. Thank you banget juga buat Kakak Novi udah kasih aku kesempatan sharing di Kupat Tahu. Jujur ini pertama kalinya loh teman-teman aku sharing di Kupat Tahu. Biasanya selalu jadi pendengar yang baik kalau lagi ada Kupat Tahu, karena emang sekeren itu si Kupat Tahu ini kan ya. Jadi aku nggak pernah absen gitu ya kalau ada Diamond and Up Hall of Fame yang sharing di Kupat Tahu, itu karena rasanya energinya itu bisa banget ke transfer ke aku. Nah, aku mau sharing nih tentang pengalaman aku nih teman-teman di Oriflame, tentang cerita perjalanan Diamond aku, terutama ya supaya teman-teman terutama yang belum jadi Diamond juga bisa masuk ke Diamond areanya di Oriflame dan bisa jadi golongan VIP member kalau di Oriflame Indonesia gitu ya, kalau udah jadi Diamond. Nah teman-teman, perkenalkan nama aku Tirma Utami, tapi kalau teman-teman menyapa aku panggilnya Ami aja. Aku ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Aku join Oriflame itu sebenarnya udah lama banget. Mungkin aku aku nggak tahu juga sih kalau ada yang lebih lama dari aku ya. Aku join Oriflame tuh waktu aku kuliah teman-teman, tahun 2006. Udah lama banget ya, gila udah 14 tahun loh. Aku join Oriflame itu 2006, tapi waktu itu aku join tuh bukan karena emang aku niat join, bukan karena aku kayak emang wow aku mau mencari peluang, enggak. Tapi karena nggak enak diajakin sama temen aku, waktu itu cowok yang ngajakin temen kuliah, dia ngeprospek aku 1 minggu, dan aku emang nggak pernah punya pengalaman di dunia penjualan, apalagi di dunia MLM gitu ya. Kedua orang tua aku juga pensiunan PNS, keluarga aku nggak ada yang penjual, jadi kayak ditawarin tuh langsung, gue tuh nggak bakat jualan, gue tuh nggak ngerti gimana bisnis gitu. Jadi aku nolak sampai 1 minggu, aku baru nerima karena kasihan. Jadi aku join karena kasihan sama temen yang ngajak. Ada nggak di sini yang kayak gitu ya? Bisa jadi Diamond kok, tenang aja. Nah abis itu perjalanan karir aku di awal-awal itu nggak begitu langsung nggak begitu langsung bersinar teman-teman. Singkat cerita 2008 aku jadi director. Jadi walaupun aku masih oleng-oleng gitu ya, masih fokus jualan-jualan aja, fokus record karena ngejar-ngejar promo sponsor aja, tapi walaupun cuman kayak begitu-begitu aja yang dikerjain gitu ya, tanpa bener-bener punya passion yang gimana banget, itu aku bisa loh jadi director loh teman-teman di tahun 2008. Nah waktu itu aku levelnya director, tapi bonus aku itu di atas 10 juta sebulan. Tahu nggak kenapa? Karena aku punya, dulu kan aku belum mengenal spillover, dan aku bener-bener emang fokusnya tuh profit oriented banget. Jadi bukan people oriented gitu ya, bukan fokusnya team oriented kayak yang harus tim aku harus naik level, nggak. Pokoknya aku fokusnya tuh lebih banyak ke diriku sendiri. Jadi emang
profit oriented banget, gimana sih yang emang bener-bener cuman poin-poin aja gitu yang difokusin, nggak terlalu fokusin ke skillsnya tim dan sebagainya. Jadi aku punya lebih dari 100 first line, teman-teman. Bayangkan ya, yang udah ngerti cara hitung bonus, seorang senior manager, seorang director punya lebih dari 100 first line, kebayangnya bonusnya kayak apa. Itu aku bisa, kalau lagi bagus itu aku bisa ngehit sampai 15 juta di level director. Bahkan aku inget banget di zaman itu aku bisa bayar uang kuliahku sendiri, aku bisa beli mobil cash lagi, ya ampun luar biasa ya mengingat zaman itu. Dan aku sampai bisa beli unit apartemen cash pula, teman-teman ya. Jadi itu di zaman itu aja, maksudnya istilahnya aku ngerjain Oriflame tanda kutip ya gimana ya aku ngomong ya, ngerjain Oriflame ya bener-bener cuman fokusnya di profit aja gitu ya, cuma ngerjain Oriflame itu fokusnya cuman poin aja, tanpa fokus untuk naikin skills tim aja. Itu bisa bikin aku jadi director. Udah gitu aku bisa punya penghasilan 10 sampai 15 juta sebulan, aku bisa beli apartemen cash, bisa ya rekrut dong Mbak, kan rekrut terus tiap bulan, lama-lama kan pasti nyampe tuh angka 100. Kalau aku rekrut 10 orang per bulan aja, 10 bulan udah 100 kan first line-nya Mbak. Karena kan aku semuanya taruh di bawah aku dulu itu gitu ya, belum mengerti sistem yang benar-benar people oriented atau team oriented kayak sekarang gitu. Nah, terus aku bahkan pernah ini aku cerita dosa-dosa aku ya, bukan untuk dicontek, karena nanti yang aku mau lebih banyak ceritain adalah masa dimana aku lahir baru di 2014. Nah ini aku mau cerita dosa-dosanya aku dulu ya, zaman dulu ya, supaya teman-teman yang mungkin masih mengerjakan Oriflame-nya seperti dulu aku mengerjakan, mulai bisa bertobat dan berubah, karena itu nggak long lasting. Jadi dulu nih teman-teman, dosa aku zaman dulu ya, dulu itu aku bahkan sempat saking aku pokoknya fokusnya tuh cuma duit gitu ya. Jadi aku tuh sempat bikin mama aku gitu ya, itu aku bikinin mama aku tuh jadi director juga. Mama aku join Oriflame, tapi ya kan seorang ibu-ibu ya aku lebih banyak aku gitu lah yang ngerjain di situ. Intinya aku bikin mamaku tuh jadi kaki kedua aku gitu. Jadi director lah si mamaku ini. Aku punya nih satu kaki yang emang beneran leader, director juga. Jadi bahkan aku pernah rekognisi jadi gold director itu gara-gara mamaku jadi director, terus ada satu kaki aku jadi director. Aku bahkan sampai lupa loh teman-teman itu tahun berapa, karena emang bukan beneran hasil dari aku mencetak leader gitu ya, tapi itu hanya hasil dari aku mengumpulkan omset 10.000 poin selama 6 bulan, dan ternyata bisa. Tapi ya itu abis itu rontok abis-abisan, ya kan nggak ada leadernya gitu kan. Di situ emang nggak ada leader ya, cuman istilahnya ngumpulin 100 orang taruh di situ, 100 poin jadi 10.000, jadi director. Aku nggak bener-bener ngembangin leader di situ, emang ngembangin omset doang. Begitu jadi ya ampun, bentar Pak, lowbat laptopnya, lupa. Nah, begitu jadi gold director, bulan ini jadi gold director nih, bulan depannya langsung rontok kakinya, karena emang fokusnya kan cuma omset doang gitu ya. Nah, abis itu sampai kaki ini nih, kaki keduanya aku nih, yang mamaku ini, yang aku bikin jadi director itu turun sampai di level berapa? Coba tebak, 3% teman-teman. Jadi director turun sampai ke level 3%. Nah, di zaman itu, di saat aku turun itu gitu ya, jujur aja aku udah mulai kehilangan passion aku tuh di Oriflame. Jadi aku kerja, teman-teman. Aku kerja jadi sekretaris di salah satu perusahaan NGO Amerika Australia waktu itu. Aku kerja sambil Oriflame-an. Gaji Oriflame aku lebih gede dari kerjaan aku gitu ya. Tapi entah kenapa gitu ya, zaman itu kayaknya tuh emang akunya juga sih yang belum secinta itu kayaknya sama Oriflame waktu itu. Cuman cinta sama duitnya, tapi nggak cinta sama the whole package of Oriflame-nya gitu ya. Jadi aku cuma cinta sama dapet duitnya, tapi aku nggak cinta kalau orang tuh mengenal aku kayaknya aku kerjanya Oriflame doang gitu. Kayak nggak, tanda kutip, nggak prestige aja gitu, nggak berkelas gitu rasanya. Jadi sampai setiap ditanyain gitu ya sama orang-orang, kayak mamaku kalau ditanyain sama orang-orang, aku tuh
jadi sekretaris di perusahaan NGO Amerika Australia. Jadi Oriflame juga. Di Oriflame gaji aku udah segitu, di perusahaan paling aku sepertiga lah gajinya dari gaji Oriflame gitu ya. Tapi setiap ditanya tuh kerja di mana? Oh, ini di perusahaan NGO Amerika Australia itu loh, cie. Gitu. Jadi kayak ngehebohinnya itu karena jujur ya teman-teman, dulu itu aku waktu kuliah, aku itu dapat predikat mahasiswa terbaik. Jadi aku lulus dengan 3,86 IPK aku cum laude. Aku dapat banyak banget tawaran pekerjaan gitu ya. Jadi buat aku tidak susah, sampai saat ini pun banyak banget teman-teman aku yang bahkan dosen-dosen aku yang masih sering gitu ya approach aku untuk kayak kerja bareng sama mereka di perusahaan barunya mereka atau di relasinya mereka gitu ya. Intinya tidak susah buat aku mencari pekerjaan saat itu. Nah, ini pun NGO ini aku ambil karena aku kayak suka aja sama bidangnya waktu itu. Nah, singkat cerita ya teman-teman ya, jadi waktu itu aku kayak zombie ya, Oriflame, tapi hatiku nggak bener-bener ada di situ. Jaringan aku rontok-rontok-rontok. Bayangkan dari Gold Director, aku bahkan pernah turun sampai ke level 18%. Jadi dari yang menikmati bonus sampai 15 juta itu aku pernah loh turun sampai ke 18%. Mungkin waktu itu 4-5 jutaan kali ya bonusnya. Aku agak nggak begitu inget di zaman aku turun 18% itu berapa bonus aku. Nah, singkat cerita lagi nih ya, disingkat-singkatin aja deh, kalau nggak bakalan cukup diceritain semuanya. Februari 2014 aku ikutan live streaming Oriflame bikin dulu namanya Seminar Director. Kalau sekarang namanya Beauty Entrepreneur Summit ya. Nah, dulu di Februari 2014 itu Oriflame udah bikin tuh live streaming gitu. Jadi kita walaupun nggak ikutan ke acara Dirsem tuh kita bisa nonton gitu dari laptop. Nah, waktu itu aku nonton tuh teman-teman, nonton live streaming acara director seminar. Nah, biasanya kan kalau di acara director seminar itu selalu ada pengumuman destinasi untuk Gold Conference kan ya. Kayak 2015-nya kita bakal kemana tuh diumuminnya dari director seminar. Nah, di Februari 2014 itu diumumkanlah bahwa Oriflame goes to London. Yeay! Itu beneran aku bengong. Serius, aku bengong. Hah? Oriflame ngajakin ini Gold Director-nya pada ke London. Aku bengong, terus aku nangis seketika karena Inggris itu negara favorit aku. Maksudnya kayak negara impian, bukan favorit ya. Favorit itu berasa kayak banyak banget, gue udah kemana-mana tuh satu doang yang gue suka. Enggak, ini kayak dari semua negara tuh entah kenapa tuh aku dari kecil tuh kayak emang udah ngimpi banget bisa ke Inggris gitu. Tapi kan nggak tahu gimana caranya. Dan saat itu pada saat aku bekerja di NGO itu kan dulunya aku pikir, wah bakal gampang nih gue keluar negeri kalau kerjanya di yang berbau-bau internasional gitu, macam NGO Amerika gini kan ya, pasti gampang lah gue janjinya keluar negerinya. Ternyata tidak semudah itu ya, tidak semudah itu, banyak sikut-sikutannya, banyak ya pokoknya banyak lah intrik-intrik di dalam company yang tidak memudahkan kita untuk bisa semudah itu untuk kayak mewakili company untuk pergi-pergi jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu ya. Nah, dari situ aku langsung mulai menyadari, itu aku udah resign ya teman-teman. Aku jadi nggak berapa lama aku kerja, aku akhirnya resign karena kerjaan aku sangat menyita waktu banget, dan aku ternyata orangnya emang nggak suka sama sesuatu yang sesuatu yang kayak diatur gitu sama bos. Jadi akhirnya aku putuskan aku resign setelah bekerja sekian lama, dan aku akhirnya full time Oriflame. Jadi waktu aku menonton si director seminar itu aku udah full time Oriflame nih. Tapi walaupun aku full time Oriflame, aku masih dengan fixed mindset, dengan passion yang masih berantakan, dengan jiwa yang entah kemana-mana, masih jadi zombie itu waktu itu. Jadi masih fokusnya cuman ya yang penting ada omset aja tiap bulan dan menghasilkan. Nah, jadi waktu aku nonton nih, wow, ke London, itu entah kenapa ya ada kayak sesuatu yang menggerakkan hatiku tuh kayak, Ami, this is your moment. Lo mau tunggu kapan lagi? Lo mau lahir baru. Ini tuh ada negara impian depan mata. Lo dikasih nih kesempatan, terus lo mau lewatin gitu aja gitu. Itu kayak
kayak aku ditampar bolak-balik gitu sama diriku sendiri, aku ngelihat itu gitu. Habis itu aku putuskan, habis itu aku doa ya teman-teman. Habis itu aku doa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bener-bener lahir baru. Aku anggap diri aku bener-bener baru join kembali di Oriflame Februari 2014 ini. Aku nggak peduli apa yang terjadi sama aku di kemarin, aku bakal tutup buku. Aku pokoknya mau mulai dari awal lagi. Aku bilang gitu. Aku doa gitu tuh sama Tuhan ya. Saking aku kayak udah deh gitu, aku mau melupakan masa laluku yang kemarin gitu ya. Jadi Februari 2014 adalah titik di mana aku lahir baru, teman-teman. Jadi aku bisa bilang di Februari 2014 itu aku seperti rejoin kembali gitu ya di Oriflame. Tapi yang nggak banyak orang tahu, di Februari 2014 itu jaringan aku lagi serontok-rontoknya. Tadi teman-teman udah aku ceritain ya, aku lagi rontok banget sampai cuma ke level 18% itu aku pernah, teman-teman. Menyisakan kurang lebih cuma tinggal 4 gitu ya, 4 leader, manager and up waktu itu yang masih mau gandengan tangan. Ya udah, aku bekerja dengan yang masih ada gitu ya. Aku teleponin satu-satu, kita meeting bareng di di chat gitu ya. Wah, pokoknya itu luar biasa sih effortnya. Dan Februari 2014 itu, kalau teman-teman yang udah lahir di Oriflame di zaman itu gitu ya, itu kan zaman-zaman transisi Oriflame tuh mulai online kan ya. Maksudnya teman-teman online tuh udah mulai banyak sekali gitu yang bersinar-sinar di zaman itu. Sementara yang termasuk aku gitu ya, anak offline yang tidak menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan, akhirnya kayak mulai tergerus dengan kondisi dan akhirnya ya benar-benar turun gitu sampai ke level 18%. Jadi saat Februari 2014 itu komunitas aku lagi vakum, teman-teman. Jadi tidak ada training, tidak ada tools, tidak ada supporting ya pokoknya nggak ada support untuk bikin membantu aku yang pengen bangkit saat itu, kira-kira gitu deh. Jadi akhirnya di Februari 2014 itu aku putuskan dengan atau nggak ada support dari siapapun aku harus bangkit. This is my moment, so I have to take this gitu. Aku harus yang ambil momen ini ya buat jadi momen diriku sendiri, bukan momen orang lain. Lahir barunya aku ya buat kesuksesan aku sendiri, bukan orang lain gitu ya. Nah, Februari 2014 kan lagi menggebu-gebu tuh semangatnya, gitu ya. Juli 2014 aku hamil, teman-teman. Hamil anakku yang kedua, dan hamilnya pun bukan hamil yang bukan hamil yang santai gitu ya, hamilnya agak PR juga gitu ya. Jadi membangun jaringan yang lagi rontok dengan tanpa supporting system, sendirian, hamil pula anak kedua, nggak ada ART pula waktu itu ya. Luar biasa sih kalau aku inget-inget perjuangan aku di Juli 2014. Sampai akhirnya di 2015, nah ini nih aku mau ceritain. Jadi 2014 tuh aku berjuang banget ya teman-teman. Dari 4 manajer akhirnya mulai bertambah sampai di 2015 itu kalau aku bilang itu tahun kejayaan ya, tahun kejayaan. Nah, kok bisa, gimana, coba ceritain dong. Oke, aku ceritain ya. Jadi 2015 itu akhirnya aku memutuskan membangun komunitas aku sendiri. Jadi aku menjadi founder dari komunitasku sekarang namanya Best Community. Nah, di Best Community ini aku bangun di 2015, teman-teman. Jadi 2014 tuh aku kayak mempersiapkan diriku, belajar hal-hal baru, kayak member baru, ikutan training sana sini. 2014 itu aku berhasil nyetak kaki kedua aku SM. Jadi kan aku udah punya satu tuh tabungan yang tadi yang beneran ada leadernya ya. Dia akhirnya mulai kuat lagi gitu ya di 2014, jadi satu kaki kuat aku, dan akhirnya kaki kedua aku jadi senior manager di 2014. Januari 2015 kaki kedua aku tuh yang tadinya SM di 2014 itu jadi director. Akhirnya Januari 2015 itu aku gold director beneran kalau aku bilang ya. Walaupun gold director tanpa rekognisi di Oriflame, tapi aku merekognisi diriku tuh Januari 2015 tuh sebagai the real gold director, karena emang Januari 2015 itu bener-bener emang kaki kedua aku yang emang beneran leader yang akhirnya jadi director. Maret 2015 aku melahirkan 3 anak, teman-teman. Anakku yang pertama aku lahirkan itu adalah Giselle, anak beneran ya dari perutku ya. Aku ngelahirin Giselle, dan
dua anak leg 3 leg 4 aku. Jadi di Maret 2015 itu aku melahirkan Giselle, melahirkannya juga sesar karena Giselle dan Gabriel anakku yang kedua sama yang pertama itu jaraknya deket banget, makanya orang pikir kembar. Jadi aku belum setahun udah hamil lagi teman-teman. Jadi waktu aku lahiran Giselle tuh terpaksa harus sesar lagi karena anak pertamaku juga sesar. Jadi di bulan dimana aku melahirkan anak aku yang kedua, Giselle, di bulan itu juga aku melahirkan 2 anak di Oriflame. Jadi di Maret 2015 itu bulan yang nggak pernah aku lupa sih. Maret 2015 itu aku lahiran 3 anak, 1 anak sendiri, 2 anak di Oriflame. Jadi Maret 2015 itu aku Open Senior Gold dan Open Sapphire teman-teman. Nah, terus lanjut lagi ya, lanjut sampai akhirnya di Desember 2015 aku kembali lahiran kembar. Aku melahirkan anak aku yang kelima dan aku melahirkan anak aku yang keenam dan aku resmi Open Diamond. Jadi di 2015 itu emang bener-bener tahun kejayaan banget, dimana kaki aku yang kedua, leg 2 aku jadi director, leg 3, 4, 5, 6 itu lahir gitu ya. Dan aku di tahun itu 2015 itu aku on title SGD dan Sapphire. Kan GD-nya udah nggak dihitung ya karena udah pernah dulu walaupun ala-ala ya. Tapi aslinya tuh aku kayak secara diriku tuh aku mengklaim diriku buat diriku sendiri ya, bahwa di tahun itu tuh aku 3 title loh, ternyata lo Mi bisa gitu. Ya ampun coach. Pak Roni tolong aku ya, ini harus diulang lagi nih masa kejayaan 2015 ya. Ternyata gue pernah ya secepat itu ya. Jadi itu teman-teman, jadi Jangan khawatir, akan diulang lagi. Akan diulang lagi. Jadi 2015 itu sengebut itu teman-teman, dari turun ke level 18% sampai punya berarti 3 kaki director ya, 3 kaki director plus 2 kaki senior manager hanya dalam waktu 12 bulan gitu, ternyata bisa. Nah singkat cerita 2016 aku jadi diamond dan abis itu mulai keenakan lagi. Aduh aku tuh emang harus dipecat-pecat ya. 2016 tuh keenakan jadi diamond ya teman-teman, karena kayak dari dulu kan udah go diamond ya, terus tiba-tiba beneran diamond gitu 2016. Terus aku tuh kayak OKB gitu loh, kayak wow gitu, euforia kelamaan. Wow diamond ternyata asik banget, nggak ngapa-ngapain 6 bulan sekali jalan-jalan ke luar negeri, 2 tiket, dapet insentif. Waktu itu aku ambil insentif rumah, ambil apartemen. Jadi puji Tuhan aku udah punya 3 apartemen teman-teman dari Oriflame, dan 3-tiganya udah jadi passive income saat ini, lumayan banget. Dan bonusnya waktu itu udah di angka 30 juta. 2017 aku masih title diamond teman-teman, tapi bonus aku naik udah di angka 40 jutaan. 2018 aku masih jadi diamond juga, tapi bonusnya udah di 45 jutaan. 2019 puji Tuhan akhirnya bisa pecah telur jadi senior diamond dan bonusnya udah naik di angka 50 jutaan. Jadi bener-bener emang luar biasa banget sih perubahan hidup yang aku rasakan di Oriflame gitu ya. Dan waktu dulu kalau 2014 aku masih bahkan nggak berangkat ke director seminar gitu ya. Kemarin di Bali tuh aku berangkat ber-70 teman-teman, di bukan director seminar. Kemarin udah best ya Pak namanya, udah best ya namanya. Kemarin di Bali tuh aku ber-70. Udah bener-bener dikasih anugerah banget sama Tuhan tuh, pertumbuhan tim yang luar biasa. Nah, aku hari ini mau ceritain ke teman-teman. Itu tadi perkenalannya panjang banget perkenalannya, maaf ya teman-teman. Nah, sekarang tuh aku lebih banyak pengen ceritain tentang gimana caranya kok bisa sih di 2014 itu akhirnya bisa ngebut sampai 2016 jadi diamond. Kalau aku hitung dari aku lahir baru di Februari 2014 itu ya kurang lebih butuh waktu 2,5 tahun akhirnya aku jadi diamond teman-teman. Nah di zaman itu ada beberapa cara kerja yang aku emang kerjain, yang aku pengen sharing ke teman-teman. Nah, aku merangkumnya dengan 3 tips gitu cara kerja menuju Diamond Director ya teman-teman. Jadi yang pertama nih, di zaman-zaman aku ngebut banget itu ya, itu aku tuh fokus sama diriku mencetak setiap bulan itu aku gimana caranya, pokoknya aku komit nih, lo tuh harus cetak minimal 9% new member di bulan dia gabung. Itu kayak komitmen aku gitu, dan itu yang aku tularin ke tim-tim aku tuh selalu bilang sama leader aku, kalian tuh punya waktu 30 hari buat ngerekrut dan ngebina tim.
Masa sih dalam 30 hari kalau kalian bener-bener kerja, kalian nggak bisa cetak satu aja new member jadi 9%. Kalau kalian rekrut awal bulan nih new membernya di coaching, kalian support, kalian spill over mungkin, terus dia jadi 9% gitu ya. Bulan depan kalian lakukan lagi, pasti akan selalu dong ada pencapaian-pencapaian baru di grup, dan pencapaian baru itu kan akan bikin apa? Akan bikin energi yang nularin ke seluruh grup gitu loh. Satu aja direkognisi kan kalian pasti ngerasain ya teman-teman. Kalau kita ada rekognisi satu aja di grup tuh yang lain kayak wow gitu kan, ikutan panas terkompor dengan sendirinya. Nah itu tuh yang aku coba banget bikin jadi sistem aku dulu gitu loh Pak. Jadi aku juga ngajarin itu ke tim-tim aku, dan rata-rata yang bener-bener fokus ngecetakin new member 9% dalam 1 bulan itu kayak emang bakal cepet banget sih. Makanya di 2015 itu tuh aku cepet banget teman-teman, kayak cetak kembar. Jadi aku emang sekali buka tuh 2 kaki jadi gitu. Jadi karena aku emang bener-bener fokus ngecetak new member 9%. Kalau misalkan kita cetak new member 9%, bulan ini 9%, bulan depan dia 12, bulan depannya lagi dia 15, bulan depannya lagi dia 18. Ya minimal satu-satu naik aja 5 bulan pasti SM kan ya. Gitu. Nah, itu sih yang pertama tuh. Jadi aku bener-bener emang ngebidik setiap member aku untuk bisa jadi 9%. Jadi ada 1 orang new member yang aku bidik untuk aku bener-bener bantu ke 9% setiap bulannya gitu. Nah, yang kedua, jaga mood selalu positif dengan rutin membuat jurnal syukur harian. Nah, tim aku tuh tahu banget, aku tuh paling bawel kalau ngomongin soal si jurnal syukur. Jadi karena aku udah belajar dari pengalaman aku terdahulu ya teman-teman, di saat aku yang dulu si Ami yang zombie sama si Ami yang alive ini tuh emang beda banget mindsetnya ya. Si Ami yang zombie tuh dulu fix mindset banget teman-teman. Jadi fokusnya tuh lebih banyak demanding tuh apa sih? Nuntut gitu, lebih banyak nuntut, kayak harusnya nih upline gue bikin gini nih, gara-gara upline gue nggak bikin gini nih makanya gue jadi nggak naik level. Harusnya nih Oriflame nih benerin dong stoknya, gara-gara stoknya banyak kostok nih makanya gue jadi susah nih berkembangnya. Harusnya nih pengirimannya lebih bagus dong, lebih cepet dong. Kalau gara-gara pengirimannya tersendat-sendat, ribet deh itu kan gue ngerekrutnya. Nah dulu aku gitu teman-teman, fix mindset kalau dalam istilah psikologi ya. Nah sekarang tuh aku emang berubah banget. Ami yang sekarang tuh jadi Ami alive yang sekarang nih, itu aku emang mulai bertumbuh gitu ya mindsetnya, jadi growth mindset. Nggak terlalu banyak demanding sama orang, nggak terlalu banyak demanding kayak upline harus bikin ini, Oriflame harus bikin ini. Ya upline atau Oriflame nggak bikin ya kita bikin aja gitu, apa yang kita perlu kira-kira untuk support tim kita gitu. Jadi aku emang bener-bener fokus untuk apa yang aku bisa kasih, bukan apa yang kira-kira aku bisa minta dari orang. Nah kira-kira gitu. Nah itu tuh mulai berubah tuh fix mindset ke growth mindsetnya pada saat aku mulai terbiasa bikin jurnal syukur. Jadi jurnal syukur tuh apa sih? Jadi teman-teman, aku biasanya selalu ngajarin tim aku tuh siapin 1 buku, terus pagi-pagi itu selalu biasain untuk bikin jurnal syukur. Jadi aku punya kebiasaan gini teman-teman, aku itu setiap bangun pagi, kalau dulu tuh bangun pagi kita first thing first in the morningnya, siapa di sini first thing first in the morningnya pasti ngeliat handphone. Wah dulu tuh aku banget kayak baru bangun, belum ngapa-ngapain lihat handphone, aduh siapa tahu tim gue ada yang butuh bantuan aku gitu ya kan, bawaannya gitu kan, kayak harus jadi orang yang paling gercep sedunia. Jadi kayak ngebuka handphone itu adalah hal pertama yang aku lakukan saat aku buka mata dulu. Nah coba teman-teman bayangin pada saat kita buka mata lihat handphone, yang dilihat adalah gimana sih mbak barangnya kok belum sampai, susah banget sih rekrut ke Ami, ya ampun kak tim aku mati semua nih gitu. Yang dilihat adalah komplainan. Pasti moodnya jadi hancur dong ya, jadi jelek. Walaupun kita berusaha naikin moodnya misalkan dengan doa, dengerin hal-hal baik dan apa segala macam, trust me, apa yang terjadi di pertama banget di pagi hari itu the most important thing kalau buat aku, dan itu akan kayak the whole day aku bakalan moodnya juga kebawa jelek teman-teman. Nah waktu aku belajar soal si
prinsip jurnal syukur ini, aku tahu wah ini sesuatu yang sangat amat penting nih yang harus jadi habit buat di jaringan aku gitu ya. Dan aku sekarang punya habit, jadi kalau aku bangun pagi, aku tuh nggak mau lihat handphone. Aku akan menghadiahkan diri aku melihat handphone setelah aku melakukan ritual bikin jurnal syukur dan meditasi. Bukan meditasi juga sih, kayak ya pokoknya aku tuh suka pagi-pagi tuh aku sampai bikin rekaman sendiri, aku kasih ke tim aku. Kayak pagi-pagi tuh aku suka dengerin morning affirmation gitu, kayak ngomong sama diri sendiri tapi udah aku rekam, jadi aku dengerin itu tiap pagi gitu. Kadang aku rubah-rubah. Nah pokoknya itu deh, ada kebiasaan-kebiasaan yang aku rubah di pagi hari yang membuat aku moodnya jadi lebih bagus seharian itu, teman-teman. Karena aku memulai dengan jurnal syukur, kita kan jadi fokusnya sama apa? Sama sesuatu yang kita syukuri kan, sama sesuatu yang kita punya, bukan sama sesuatu yang kita nggak punya kan, teman-teman. Jadi pada saat aku menulis jurnal syukur nih, jurnal syukur aku, anak-anakku saya nggak usah yang kayak harus naik level dan punya bonus dan punya duit, no. Jurnal syukur itu bisa dimulai dengan hal yang sekecil mungkin, kayak misalkan bisa berkumpul dengan keluarga sehat gitu ya, hubungan sama suami harmonis, nggak berantem kayak dulu misalkan. Atau misalkan bisa ikutan webinar, apa kek, banyak kok yang bisa disyukuri gitu. Intinya fokus sama hal-hal yang disyukuri dulu di pagi hari, itu pasti akan naikin mood. Kalau aku gitu sih, jadi aku tuh selalu abis bikin jurnal syukur, aku doa pagi, aku morning affirmation, abis itu baru aku menghadiahkan diri aku dengan melihat gadget. Jadi aku tuh sekarang nggak pernah buka gadget sebelum aku melakukan itu. Jadi kalau ini kan karena lagi ini ya PSBB ya, di rumah aja. Tapi kalau dulu nih kayak waktu aku masih nganterin anak aku sekolah, itu kan pastilah ibu-ibu tuh pasti sering kan ya kayak, hah udah jam segini gitu, hektik banget, tiba-tiba telat bangun, anak belum dibangunin, belum apalah. Nah nggak apa-apa, aku pokoknya melakukan dulu semua tugas aku. Kalau emang kayak tiba-tiba mendadak harus kayak buru-buru banget melakukan sesuatu, ya aku lakukan dulu, tapi tetap bukan handphone yang aku pegang. Pokoknya tuh handphone tuh hadiah kalau aku udah jurnal syukur gitu ya. Karena aku anterin dulu drop anak-anakku sekolah gitu ya, terus aku melipir ke McD biasanya di seberang di seberang sekolahnya anak-anak aku bisa kerja di situ. Terus sebelum aku buka laptop, sebelum aku buka handphone, aku bakalan buka buku aku tulis jurnal syukur. Jadi aku nggak peduli itu tang ting tung teng tong, aku nggak bakalan buka sebelum aku menyelesaikan si ritual jurnal syukur aku gitu. Karena aku mau membuat diri aku tuh jadi the best version of me di hari itu dengan bikin vibrasi bagus yang aku mulai dari diriku untuk aku bisa transfer ke tim aku gitu. Jadi itu sih teman-teman, itu tips nomor 2. Karena waktu aku mulai merubah si cara aku memulai hari aku dengan membuat jurnal syukur, aku lebih mudah juga untuk bisa selalu punya growth mindset, teman-teman. Jadi kayak lebih positif aja gitu ngelihat apa-apa. Nah, terus apalagi ya, yang ketiga itu bangun kedekatan dengan tim. Nah, tadi aku udah sempet singgung tuh, dulu itu aku akuin aku tuh terlalu profit oriented. Jadi emang fokusnya tuh ke apa yang aku bisa dapat, apa yang aku bisa capai, apa yang aku bisa kejar. Bukannya nggak bagus, jadi punya ambisi itu kan emang bagus ya, tapi nggak bagusnya adalah karena aku jadi menempatkan itu di atas tim aku gitu loh. Nah sekarang ya aku pribadi gitu ya, bukannya munafik juga ya, butuh siapa sih yang nggak mau punya 100 juta sebulan gitu, siapa sih yang nggak mau jadi presiden, aku juga mau teman-teman. Tapi jujur kalau saat ini aku tuh lebih berusaha banget untuk punya growth mindset gitu teman-teman ya. Fokusnya tuh ke people oriented. Jadi fokus banget untuk gimana caranya nih tim aku udah aku janjiin, aku harus benar-benar nepatin janji aku sebagai leader yang amanah. Gimana caranya nih tim aku tadinya nggak bisa branding nih jadi bisa branding. Gimana caranya nih tim aku yang tadinya punya utang 100 juta nih aku bisa bantu bikinin perencanaan, dia bisa berhasil di Oriflame dan dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Aku jadi lebih fokus untuk
fokus naikin tim gitu loh teman-teman. Pada saat aku fokus mikirin kebutuhan mereka, ternyata kebutuhan aku terpenuhi kok dengan sendirinya. Itu yang aku lihat gitu ya. Memang si prinsip MLM ini kan emang segitu luar biasa indah banget kan ya. Kita hanya bisa sukses di atas kesuksesan tim. Pada saat kita fokus cuman mensukseskan diri kita sendiri, yang terjadi adalah seperti aku zaman dulu, ya sukses sebentar habis itu rontok. Tapi pada saat kita fokus mensukseskan tim kita akan suksesnya tuh jauh lebih stabil dan jauh lebih jangka panjang gitu loh teman-teman. Jadi aku berusaha banget sih untuk fokus sama kebutuhan tim aku tuh apa, dan aku coba support sesuai dengan kemampuan aku gitu ya. Bangun kedekatan tim di sini tuh artinya aku bener-bener emang berusaha banget jadi temennya mereka, bukan cuman jadi upline gitu ya. Sampai kalau di tim tuh aku disebut ibu peri, aku juga nggak ngerti kenapa aku disebut ibu peri ya. Ibu dekan lah, ibu peri lah, banyak lah sebutan-sebutan itu ya. Karena aku emang kepengen banget ngerasa sedekat itu sama tim aku, dan aku ngerasa ya saat ini banyak banget gitu ya tim aku yang sempat udah expire terus join lagi, tapi yang aku rasain kebanyakan dari mereka yang pernah dapet personal touch-nya aku gitu ya, dapet sentuhannya aku, paling nggak pernah BPS atau pernah ngobrol atau pernah apa, kebanyakan tuh nggak join laginya pun pasti sama tim aku gitu, kayak nggak kepikiran untuk join sama tim yang lain gitu loh maksudnya, kecuali sama yang aku nggak pernah sentuh ya. Tapi sama mereka yang aku sentuh tuh rata-rata mereka tuh jadi member-member yang loyal gitu teman-teman, karena aku membangun kedekatan dengan tim itu. Jadi kayak hari ini mungkin mereka nggak tertarik gitu ya buat jalanin bisnisnya, atau mungkin mereka tadinya udah manajer terus turun terus mereka kayak pamit gitu ya, tapi 2-3 tahun kemudian mereka akan bisa baliknya bukan ke upline baru loh, baliknya ke upline lama, baliknya ke aku, dan aku mau coba lagi dong ke Ami kayak gitu. Nah aku rasa itu nggak mungkin terjadi sih kalau aku tidak membangun kedekatan dengan timku sebagaimana seorang sahabat, seorang kakak, seorang adik gitu ya. Itu sih teman-teman. Jadi akhirnya pada saat kita membangun kedekatan dengan tim tuh jadi kita menghasilkan tim-tim yang loyal, yang setia, yang akhirnya jadi punya trust sama kita, dan kita arahin apa aja tuh jadi lebih mudah. Gitu sih teman-teman. Itu kali ya Pak Roni tipsnya dari aku, Pak. Yes, Ali. Aku selalu setiap kali Ali ngomongin yang poin 2 itu ya, aku kayak reminder banget sih buat aku. Nah, aku pertama kali dengar waktu Ami ngomongin itu kayak ini bener sih. Kalau kami di Muslim kan kami ada sholat setiap subuh gitu ya Mi. Dan memang kadang-kadang kita kan kalau pagi tuh ras banget ya, kita pengen nyelesain semuanya sekalian. Jadi aku pun ngakui kadang-kadang sholat subuh itu kayak keburu-buru banget gitu Ami. Yang penting udah sholat, habis itu nggak lama duduk berdoa dan mengafirmasi semuanya bahwa ini patut disyukuri ya kadang-kadang itu. Dan ternyata itu benar ya kata Ami, kalau kita ngelakuin pasti seharian itu kita bisa jadi lebih positif, dan tentu saja juga kalau kita lagi ngerjain Oriflame jadi keikut deh ke situnya. Iya bener Pak, soalnya makin ditunda biasanya kan kayak siang itu makin in rush banget kan, lebih parah lagi gitu, hektik. Makin jadi, parah. Iya, kalau aku selalu bilang pagi hariku tuh untukku, siang hariku, sore hariku, malam hariku itu bukan untukku. Jadi iya kan, maksudnya kayak kalau udah milik anak-anak dan keluarga ya. Iya semua tim lah, webinar. Oh iya benar apalagi. Gitu. Iya jadi kayak kalau nggak melakukan itu di pagi hari ya pasti aku nggak akan pernah sempat melakukannya di seluruh hari aku gitu. Exactly, bener banget. Jadi emang harus dibela-belain banget, dan ngasih reward sama punishment sama diri sendiri tadi itu bagus ya, ternyata efeknya pasti dilakuin karena tahu kalau nggak boleh pegang gadget nih. Anyway teman-teman boleh sambil sharing kalau ada pertanyaan ya di kolom Q&A-nya, kalau ada pertanyaan sama Ami. Kalau aku sendiri ya teman-teman boleh langsung klik aja di kolom Q&A-nya, kemudian teman-teman ketik pertanyaannya, nanti saya akan bacain dan akan saya share juga. Tapi aku juga pengen nanya nih Mi, Ami yang aku kenal tuh honestly I think you are very positive person gitu Mi. Kamu emang benar positif banget, karena aku tadi di notice ya, karena Ami sempat bilang Ami itu berubah dari fixed mindset ke growth mindset, dan itu ngerubah banget
semua hal dari Ami. Dan Ami sempat nyebutin tadi, jadi nggak demanding salah satunya, nggak mikirin apa yang harus dikasih sama upline sama oriflame, ya kalau aku butuh aku kerjain gitu. Tapi honestly, apa sih yang Ami lakuin kalau Ami pas lagi negatif gitu? Karena sebagai manusia ada saatnya kita jadi emosi, marah, sedih gitu, all the negative energy gitu. What did you do Ami biasanya? Kalau aku ya Pak, aku tuh emang anaknya selalu kalau sekarang ini ya gitu, fokusnya tuh emang nyari solusinya tuh pokoknya diri sendiri gitu ya, karena udah capek demanding aja dulu. Jadi kalau sekarang misalkan lagi negatif banget, aku biasanya akan dengerin lagu rohani, terus aku doa, terus aku buka, ada beberapa YouTube channel favorit aku yang kayak ngomongin pengembangan diri, terus aku buka lagi gitu, terus aku, ya ampun bego banget sih gue, kenapa sih tadi harus kayak gitu. Jadi kayak, tapi aku nggak membiarkan diri aku untuk membuka sosmed sih kalau aku lagi negatif, karena bawaannya makin bergejolak itu negativity gitu ya. Iya benar, soalnya gini, kita tuh kalau buka sosmed, nah aku mau cerita juga nih Pak. Jadi dulu itu zaman di aku dulu gitu ya, itu kan banyak banget yang naik level ya di Oriflame gitu kayak. Nah itu aku waktu di kategori fixed mindset, waktu ada orang yang naik level Pak, aku tuh bukan termotivasi, tapi aku terintimidasi. Jadi, nah, salah satu ciri-ciri orang terintimidasi ya. Nah, ini nih aku mau kasih tahu. Salah satu ciri orang terintimidasi itu dia susah banget ngasih selamat. Susah banget ngasih selamat. Kalaupun ngasih selamatnya tuh yang ya gitu doang deh, asal kayak ya basa-basi doang gitu ya. Basa-basi doang gitu. Nah, pada saat aku mulai tuh pindah dari fixed mindset ke growth mindset, karena aku bener terintimidasi kayak, kok orang naik level kok gue enggak gitu kan. Tapi terintimidasinya jadi apa? Jadi menyalahkan diri, menyalahkan keadaan gitu. Itu yang jelek kan. Nah, pada saat aku pindah tuh ke growth mindset, setiap ada orang naik level tuh aku jujur aja aku merasa berubah perasaannya ya. Perasaan melihat orang di naik level tuh saat ini tuh aku sih lebih ke bukan terintimidasi tapi justru termotivasi gitu. Jadi kenapa termotivasi? Karena aku pengen nyuri rasanya, rasa senang direkognisinya, rasa bangga direkognisinya, rasa excited dikasih penghargaan dari mana-mana gitu ya. Nah salah satu bentuknya tuh kita pasti akan mudah banget ngasih ucapan selamat yang tulus ke orang yang lagi naik level. Nah teman-teman mungkin bisa ngeliat gitu ya, kalau ada yang naik level bukan di jaringan kalian atau bukan kalian yang naik level, kalian tuh rasanya apa? Terintimidasi atau termotivasi? Kalau masih terintimidasi, masih fixed mindset kayak aku dulu, itu akan jauh lebih susah sih berkembangnya. Tapi kalau udah mulai kayak ya legowo aja, pasti ada sesuatu yang dia lakukan yang kita belum lakukan. Just lakukan yang part yang dia udah lakukan yang lo belum lakuin aja Mi, udah lo juga naik level lagi kok gitu. Nah itu kan termotivasi tuh. Nah di saat itulah aku jadi mulai oh iya bener juga gitu. Jadi gitu sih salah satu ciri yang kelihatan banget di aku ya Pak gitu. Jadi kalau ada yang lagi naik level gitu, malah justru Ami pengen langsung nyelamatin personal gitu ya, supaya nggak ketinggalan energinya kan ya. Betul. Bener banget sih itu, sayang banget kalau energinya kita nggak pakai gitu. Iya, lagi sparklingnya banyak banget gitu, tinggal ditangkep kan sebenarnya. Benar. Tapi dulu aku nggak gitu Pak. Jadi aku kayak baca doang, tahu doang gitu. Kalau lagi di Dirsem nih zaman dulu, pokoknya kalau yang naik level bukan upline aku tuh, aku nggak tepuk tangan Pak. Oke, duduk aja. Oh ya, wow. Gitu. Ya kan, ya ini kan cerita dosa. Iya, cerita dosa. Kayak gitu lah ya. Nah sekarang siapa aja yang naik level, wow gitu kayak berasa top 15, wah bentar lagi gue gitu. Amin, udah langsung kepikiran juga jadinya. Ami, udah ada yang nanya nih beberapa dari teman-teman. Yang penanya pertama itu penasaran banget gimana 9%-nya Ami yang sebulan tadi itu loh. Ada poin-poin nggak yang jadi kerjaan utama supaya ngebentuk dia dulu jadi 9% yang bisa di-sharing sama teman-teman?
Oke, 1 bulan jadi 9% itu tadi ya. Oke. Yes. Jadi di zaman itu, kalau pada saat aku fokus mencetak satu member 9%, itu aku bisa pastikan aku rekrutannya pasti di atas 10 per bulan gitu ya. Pasti di atas 10, kadang-kadang ngehit 15, 20 gitu setiap bulannya tuh. Jadi kalau aku udah ngebut dari awal bulan kan per tanggal 10 gitu kayak udah mulai kelihatan gitu kan, kayak siapa nih dari yang aku rekrut ini yang kayaknya paling menonjol gitu ya. Nah, kalau aku sebenarnya memilih core team itu bukan bukan soal dia ada poin apa enggak, tapi buat aku yang paling penting tuh di atas segalanya tuh attitude deh gitu, sama mau diarahin apa enggak. Jadi kayak aku akan beda-beda sih Pak. Jadi kalau aku lihat nih dia tuh backgroundnya kayaknya emang bener-bener kesusahan nih secara ekonomi gitu kan. Gak mungkin juga dong aku kasih PR kayak kamu 100 poin dulu ya, kalau 100 poin aku bidik jadi core team aku gitu kan. Yang ada aku yang ada malah jadi bikin dia terbeban. Stres gitu. Jadi aku kasih PR yang sesuai dengan kemampuan dia di awal-awal. Jadi aku lihat, wah oke, dia butuh uang, tapi dia nggak punya modal di awal nih untuk nyobain produknya. Jadi aku arahin apa? Bikin status aja dulu deh, Bikuai kamu di Oriflame tuh apa misal. Itu kan sepele, simple. Tapi kalau orang nggak serius juga nggak kerjain kan. Nah, kalau dikerjain ya berarti dari situ aku udah bisa lihat wah dia tuh orangnya bisa diarahin nih. Tapi kalau misalkan ada lagi nih yang lain, aduh dia tuh high class banget gitu ya. Kalau disuruh langsung bikin status tuh kayaknya gitu. Gimana gitu ya kan. Ini pride-nya tuh harus pelan-pelan banget dikikis supaya mau bikin status ya kan. Nah, jadi kalau yang model kayak gitu biasanya aku ngarahin pertamanya ya udah Mbak coba 100 BP dulu yuk. Dalam waktu beberapa hari ini nanti aku lanjut ngomongin tentang rekrut dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku sih lihat-lihat orang ya Pak. Nah dari situ aku mulai lihat nih, oh oke, ini bisa nih jadi calon 9% aku bulan ini gitu. Dari situ aku langsung ngomong, aku tuh mau bantuin kamu bulan ini ke naik level ke 9%. Tapi kamunya siap dulu nggak? Jadi kayak bikin komitmen bersama gimana sih Pak gitu. Jadi kalau udah oke, ya udah aku kasih dia arahan-arahan harus ngapain. Aku juga mengerjakan partnya aku. Jadi biasanya yang terjadi kebanyakan nih pada saat mau cetak 9% itu biasanya kebanyakan adalah si 6%-nya itu aku yang spill over di situ, 6%-nya lagi dia yang emang kerjain dari effortnya dia. Kebanyakan gitu sih yang terjadi Pak. Makanya jadi 9%-nya mudah dicetaknya setiap bulan. Kolaborasi sama dia ya. Exactly Pak. Betul. Tapi poinnya juga tadi Ami juga melakukan proses seleksi ya, yang mikirin untuk milih yang mana nih yang aku jadiin 9%. Kalau dianya juga nggak bisa diajak komit, Ami nggak ngelanjutin ke situ. Tapi itu berawal dengan aktifnya Ami ngerekrut minimal 10 per bulan itu kan ya? Yes, betul. Dan tadi mau apa jadi lupa ya Pak, lanjut enggak? Yes, ya aku ngasih poin-poinnya nih kepada teman-teman yang lainnya tadi ya. Jadi Ami punya target itu dulu 10 orang per bulan mau direkrut. Habis itu setelah direkrut orangnya di follow up, either langsung diminta buat status atau jualan dulu. Tapi yang pasti orang-orang yang udah direkrut itu akan diseleksi juga sama Ami. Mana yang memungkinkan, mana yang nunjukin, dan ketika dilamar bersedia untuk kerja bareng. Once sudah kerja bareng, udah bagi tugas sama dia. Ami ngerjain partnya Ami, dia juga ngerjain partnya Ami, partnya dia sendiri, dan akhirnya terwujudlah 9% itu. Betul Pak, karena zaman dulu kan nggak ada realokasi ya, jadi kayak feelingnya harus bener nih, jangan sampai sekali di spill over kagak bisa dikemana-mana lagi. Betul banget, jadi dulu tuh, oh ya ampun dibobo doa tuh kalau aku Pak, aduh ya ampun Tuhan, aduh siapakah 9% aku bulan ini gitu, saking tidak boleh salah memilih kan. Iya. Harus waspada banget pada saat itu. Tapi aku lanjut nih, pertanyaan berikutnya dari Eli. Eli tuh penasaran kalau apakah setiap hari jurnal syukurnya beda kah? Eli tuh katanya suka merasa kalau kemarin udah bersyukur hal yang sama, pas hari berikutnya pengen disyukurin lagi tuh kok kayaknya gimana gitu. Kayaknya rasa apa nggak perlu diulangin lagi ya ucapan syukur yang kemarin gitu. Sebenarnya menurut aku kebiasaan bikin jurnal syukur itu
nggak terlalu penting apa poinnya, tapi fokus kita melihat hal yang kita syukurin itu gitu loh Kak Eli, yang jadi penting sebenarnya. Jadi even kita menulis hal yang sama pun ya nggak apa-apa sih menurut aku gitu ya. Cuman kalau aku tuh kebiasaan emang agak ngarang gitu ya, masa kayak bikin buku diary, jadi nggak cuman yang kayak anak-anak sehat nggak gitu doang, jadi kayak gimana sih Pak? Jadi kayak nulis diary gitu. Ya I paling butuh see. 10 menit kali ya. Jadi kayak aku emang kayak lagi bercerita sama diriku sendiri gitu tentang apa yang aku syukuri di hari itu, kayak gitu sih. Gitu Yes, loh. pasti ada aja gitu ya. Mungkin kayak semalam aku ngasih contoh simpel, mungkin Ami boleh cocokin apa enggak. Misalnya semalam tidur dengan kondisi agak pilek misalnya. Pas bangun pagi alhamdulillahnya udah sehat. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita syukurin juga untuk kita tulis di jurnal harian kita ya. Ya betul. Sekecil itu gitu. Yang Sekecil penting itu. yang penting sebenarnya kan mencuri energi positifnya gitu, mencuri fokus bersyukurnya itu sih yang aku latih gitu loh Pak, gara-gara Ya, ini gitu. benar aku paham banget sih. Aku bisa relate banget dengan kalau kita pagi ngelihat handphone dengan sesuatu yang nggak oke, atau dulu aku juga punya kebiasaan bapak-bapak banget sih baca berita pagi gitu. Dan kalau beritanya nggak bagus jadi kayak aduh kepikiran nih ini kayak gini ini kayak gitu, malah jadi negatif. Jadi instead of itu dulu aku bahkan sempat mikir kalau pagi tuh mending dong ikutin anak nonton kartun aja sekalian, karena lucu seru nggak usah mikir. Jadi ketika dulu kalau bisa keluar rumah tuh dengan pikiran fresh aja, oh nggak tahu ada kejadian buruk apa di sisi dunia sebelah mana gitu. Bener. Apalagi bangun pagi lihat berita corona, aduh percaya deh seharian itu langsung pilek, langsung Stres ya. itu penyakit langsung datang sendiri, bener deh. Langsung banget ya, aku bisa relate sama itu Ami. Udah tidurnya nggak enak, bangun pagi ngeliatin itu lagi, tambah buruk. Pertanyaan berikutnya nih Mi, Yes. Ami iklan nggak katanya? Pertanyaan dari Enggak. Muji namanya. Sampai Enggak. aku pernah mencoba beriklan, tapi aku nggak ngerasa cocok dengan beriklan. Jadi sampai saat ini aku sampai di level senior diamond ini aku garap daftar nama dan personal branding Mbak, ngerekrutnya. Asik ya. Kak Muji, jawabannya dari Ami adalah dia menggunakan personal branding dan menambah daftar nama setiap hari. Ini triknya Ami yang selalu aku ingat banget nih. Daftar nama ditambah terus ya Mi ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi katanya. Kalau masih 0% itu mau ngajak orang, ngomongnya gimana gitu nih? Ada saran nggak? Gampang sih sebenarnya. Konsultan 0%, join Oriflame-nya kenapa? Mau buat bayar utang kami, mau buat persiapan pernikahan, mau buat jadi bisnis jaga-jaga, itu aja dulu yang diceritain. Kita nggak harus selalu menceritakan apa yang kita dapatkan. Kita bisa mulai menceritakan niat kita dulu sebagai sebuah bahan brandingan misalkan. Dan itu yang aku selalu arahin ke timnya aku, teman-teman member baru. Jangan dapetin bonus dulu baru branding ya. Justru sebelum dapat bonus harus terbiasa untuk bikin brandingan. Brandingnya apa dong Kak Ami? Big why kalian aja dulu yang diceritain. Kenapa kalian akhirnya join Oriflame gitu ya, diceritain gara-gara ini pengen dapetin tambahan penghasilan gitu. Nanti teman-teman kita yang baca, yang kebetulan mungkin juga lagi butuh nyari tambahan penghasilan lewat mana ya, baca status kita yang baru join, aku mau juga dong sama-sama belajar gitu, itu akan bisa gitu. Jadi nggak harus selalu fokus ke apa yang kita dapat baru kita mulai branding. Cerita niat kita, harapan kita. Kalau kita menceritakannya dengan yakin, walaupun cuma dengan tulisan gitu ya, itu bisa ketransfer kok energinya sama orang yang baca kok, menurut aku sih. Yes, bener banget Ami. Big why kita itu pasti kita datang dari hati kita juga kan ya. Dan kalau kita nyambung banget nih sama SRPO tadi sih, kalau kita share sesuatu yang dari keyakinan kita, yang kita pahami, pasti ketransfer energinya ke orang yang nanya. Ya kan? Ya, kayak gitu nggak sih yang kami pikirin? Bener banget gitu. Kayak aku kan beberapa kali juga pernah ya Pak, kayak member baruku terus kayak aku kok nggak berhasil rekrut, terus aku pasti suruh mereka, kayak biasanya cara aku mengevaluasi memberku merekrut tuh, kamu rekrutnya gimana? Aku pakai chat Kak, boleh nggak aku di screenshot gitu? Ntar dia screenshot nih, set gitu, terus aku lihat
Oke. Terus nawarinnya rata-rata yang ditolak tuh gini, "Iya Kak, siapa tahu Kakak mau coba bareng-bareng aku ya Kak, hehehe," gitu. Jadi terus aku bilang sama dia, "Ya sekarang kamu merasa si Oriflame ini sesuatu yang serius nggak? Serius Kak. Kamu mau dapet sesuatu yang serius nggak? Serius nggak? Coba kamu baca lagi chat kamu, kalau kamu ditawarin sama orang dengan nada sebecanda itu, orang bakal ngerasanya gimana gitu. Kamu yakin nggak bakalan berbisnis sama orang yang kayak gitu? Enggak, iya itu tuh masalahnya gitu. Jadi aku bilang, jadi kayak ini kan ada yang nanya, bisa nggak sih kita sebulan 9%? Sangat amat bisa. Bayangin teman-teman kalau teman-teman komit one day one KTP misalkan ya, satu KTP per hari gitu kan ya. Let's say mungkin ngomong ke 5 orang, 10 orang, terus dapat closingan satu, dalam 20 hari itu udah 20 member baru. Wow, benar banget ya. 20 member baru itu kayaknya nggak mungkin tidak menghasilkan level 9% kan ya. Apalagi kalau di situ ada pebisnis yang akhirnya merekrut lagi, menduplikasi lagi gitu loh. Nah sekarang fokusnya gimana dong cara closing one day one KTP. Nah sekarang tinggal pikirin kira-kira apa yang harus aku kerjain untuk bisa menghasilkan si output one day one KTP ini. Oh iya ya, aku harus branding. Oh iya ya, aku harus ngomong dengan semangat, dengan yakin. Gitu-gitu sih. Jadi emang target besar itu harus di breakdown jadi target kecil-kecil lagi teman-teman, supaya teman-teman tuh ngerasa sesuatu yang besar ini bukan sesuatu yang ngada-ngada. Ini sesuatu yang realistis kalau di breakdown jadi target kecil per hari misalkan. Jadi kalau aku bilang bahkan sama tim aku, ada tim aku gitu ya Pak, yang sekarang sih udah mulai banyak yang 2,5 bulan jadi SM, 3 bulan jadi SM tuh udah mulai banyak. Kalau zaman dulu kan masih jarang ya, kayak 5 bulan SM aja tuh udah wow banget gitu. Kalau sekarang udah 2,5 bulan SM, 3 bulan SM tuh kenceng semuanya. Kenceng banget. Nah itu rata-rata itu mereka kebanyakan juga sambil kerja loh Pak. Jadi kayak dalam sehari mungkin ngerjain Oriflame mungkin paling top 4 jam. Bayangin maksud aku, masa sih nggak mau ngasih 4 jam sehari buat ngerjain Oriflame-nya dalam 4 bulan atau 3 bulan bisa ngehit 4 juta gitu kan, worth banget gitu kan. Nah cuma orang nggak banyak ngasih waktunya tiap hari aja dengan konsisten sih sebenarnya yang bikin PR, dan jadi nggak kelihatan hasilnya gede gitu kan. Bawaannya tuh kayak pengen kayak kita ke gym deh Pak gitu. Coba ke gym satu kali ke gym terus langsung ngeliat kaca Pak langsung lurus tuh perut, enggak kan? Bener banget. Iya, terus atau ada juga yang gini Pak, yaudah deh gue ke gymnya 10 jam aja gitu, biar dari Senin sampai Jumat nih gue nggak ke gym nih, gue bayar utang 10 jam. Bukannya kempes itu perut, teman-teman yang ada pingsan ya kan. Nah sama kayak ngerjain Oriflame, kebanyakan orang tuh salahnya gitu sih Pak, menurut aku ya, kayak yaudah deh aku nggak ngerjain hari ini, sibuk, besok juga sibuk, besok lah sibuk, nanti deh Sabtu Minggu aku bakal hajar 8 jam gitu ya ngerjain Oriflame-nya biar heboh gitu. Ntar Seninnya slow respons lagi, Sabtu Minggu hajar 8 jam lagi. Menurut aku daripada kayak gitu mendingan dalam sehari 2-3 jam konsisten setiap hari, daripada satu hari berat hajar itu kan nggak jadi habit gitu. Nah yang sulit adalah mengulang energi dalam 1 minggu 1 kali itu kan susah kan, tapi kalau mengulang energi satu kali setiap hari itu kan lebih mudah gitu sih menurut aku. Bagus banget analoginya Ami tuh, masuk akal banget untuk bisa diterapin sama teman-teman. Bukan masalah berapa lamanya tapi berapa seringnya ya harus diulangi aktivitas itu. Aku setuju banget untuk itu Mi. Dan mumpung Ami ngomongin rekrutan tuh, aku mau ingetin lagi itu di social selling, di social Sarpio training tadi Pak Evan itu bahkan nyebutin kan ya, rekrutannya Oriflame Indonesia itu 70% lebih banyak loh daripada tahun lalu. Yang artinya kalau teman-teman soal rekrutan itu banyak banget kok yang bisa direkrut setiap bulannya di Oriflame, even dalam kondisi yang spesial saat ini nih. Dan kalau Pak Freddy ngomongin 70% nih, buat gambaran aja buat teman-teman, itu angkanya puluhan ribu loh teman-teman. Wow. Puluhan ribu orang yang masih mau gabung di Oriflame di kondisi ketika orang pada khawatir kayak gini tuh, artinya yang rekrut mereka itu orang yang mau berusaha kan ya, bukan yang banyak pertimbangan atau banyak mikir aja gitu. Ada loh segitu banyaknya teman-teman, keren banget kita. Iya benar-benar. Benar-benar yang mau buka peluang sih pasti
akan tetap bertumbuh ya Pak. Kalau yang Benar. ya itu tadi sih fix mindsetnya tolong dong. Fix mindsetnya. Tiba jadi Ya, teman-teman yang lagi banyak pertimbangan, aku nggak mau bilang banyak alasan ya, banyak pertimbangan saat ngerjainnya, banyak nimbang doang. Coba deh caranya Ami, mindsetnya kita rubah untuk tidak fix tapi growth. Jadi semuanya dianggap sebagai ya bumbu dari perjuangan aja. Jangan dilihat kesusahannya. bener. Ami, masih ada pertanyaan lagi sih ini. Gak Katanya apa-apa. kalau nyambung ke yang 9% tadi ketika nyetak 9% kan Ami tadi bilang soal ngerjain 26% ya, satu disupport, satunya misalnya dia gitu. Kalau misalnya nih di tengah proses kesepakatannya tidak dilaksanakan sama si calon 9% itu, apa yang akan Ami lakukan? Biasanya aku kan kalau misalkan nyetak 9% itu pasti ada upline di atasnya yang juga apa tuh Pak, yang juga aku ajak kerja bareng kan. Maksudnya Yes. misalkan aku kayak ke upline di atasnya untuk jadi 15, jadi 18 atau apa dengan bayangan bahwa di sini akan ada cetakan 9% gitu kan. Istilahnya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau biasanya aku lihat-lihat juga nggak juga di akhir bulan akhirnya baru kalang kabut ya. Jadi dievaluasi juga tuh per minggu, per 15 hari, per 20 hari. Kalau aku lihat emang dianya nggak on the track istilahnya, aku bakalan ambil alih sih Pak. Jadi aku akan tetap komit untuk mencetak dia 9% gitu. Oke. Dengan dia atau tanpa dia gitu ya? Dengan atau tanpa dia, karena aku komitnya kan sebenarnya lebih ke atasnya kan, si leader yang mau jadi SM ini gitu loh Pak, gitu I sih. see. Cakep. Kita masih ada beberapa pertanyaan, tapi aku pengen sortir ke satu pertanyaan ini yang kayaknya emang perlu Ami bagiin sih tipsnya Ami soal merekrut tadi dengan bank nama, dengan menambah daftar nama dan personal branding. Aku rasa itu sesuatu yang sangat signifikan untuk teman-teman bisa pelajarin, dan aku selalu suka banget sih setiap Ami ceritain cara ini, dan itu coba deh teman-teman. Mi, boleh bagi cara itu dong sama teman-teman ya? Cara rekrut maksudnya? Cara rekrut, di sini dia tanyain 10 sampai 20 per bulan itu ngapain aja? Aku rasa itu saatnya kamu ceritain soal cara kamu nambahin daftar nama deh nih. Oke. Ini relate banget sih, kemarin juga ada memberku gitu ya, new 6% ada nggak di sini ya? Ada Mbak Lavi di sini. Kemarin ada yang nanya gini, ya ampun Kak, sebanyak itu daftar nama kamu. Ya enggak sih, sama aja daftar nama aku ya sama seperti daftar nama orang-orang lain gitu ya, temen-temen SMA, temen SMP, SD gitu-gitu ya aku tulis. Dan kalau aku yang pertama ya teman-teman, tadi aku ngomongin rekrut kan, satu tuh aku emang pakai daftar nama. Jadi aku bener-bener nulis daftar nama, dan aku tuh nggak kayak dukun gitu yang kayak ini kayaknya mau, ini kayak nggak mau gitu. Pokoknya semuanya aku ceritain aja soal Oriflame. Kadang-kadang orang yang kita pikir nggak mau malah justru butuh dan join, orang yang kita pikir mau malah kayaknya malah enggak gitu ya. Makanya itulah pentingnya untuk kita kayak coba aja terus ke semua daftar nama itu dikasih tahu kalau kita Oriflamean gitu, nggak apa-apa kan. Nah, daftar nama kan lama-lama bakal habis juga tuh. Ya maksudnya pasti lama-lama akan jadi mulai dikit kan ya. Nah, kalau aku tuh teman-teman, personal branding di social media itu sangat amat membantu untuk menambah daftar nama. Kalau dulu waktu di Facebook, aku tuh sering banget kayak masuk ke grup-grup, aku orang Batak ya teman-teman. Nah, entah kenapa tuh aku kalau merekrut sesama orang Batak tuh kayak gampang nyambung gitu, atau sesama ibu-ibu itu gampang nyambung. Mungkin karena itu tadi ya, punya things in common, punya kesamaan yang bikin kita tuh ngobrolnya jadi kayak lebih nyambung aja gitu loh, karena ada sesuatu yang menyatukan, Caelah, persamaan itu tadi. Jadi aku kayak masuk ke grup-grup, aku kan Boru Sitorus ya, jadi yang orang Batak hai ya. Jadi kayak di Facebook tuh suka ada tuh kayak grup-grup Sitorus Jakarta apalah gitu. Nah, itu tuh aku suka tuh kayak nge-add teman-teman di situ yang komen-komennya tuh paling masih baru-baru gitu. Aku add nanti kan mereka confirm, terus aku mulai kayak thank you ya gitu deh, thank you ya udah menerima request pertemanan saya di Facebook, semoga harinya menyenangkan, selamat beraktivitas atau apa gitu. Tapi aku nggak langsung prospecting, pokoknya aku cuma beneran emang pure mau menambah pertemanan aja. Sama seperti di Instagram juga gitu teman-teman. Jadi aku tuh suka kayak bukain hashtag atau
terutama sih hashtag ya, kayak suka bukain hashtag atau masuk ke akun Instagram yang emang punya, yang aku tahu nih targetnya nih kayak sekelompok yang aku mau gitu ya. Nah aku tuh mulai tuh kayak random komen di situ gitu. Ntar mulai ada yang kayak follow-followan, like-likean. Nanti aku mulai kayak jadinya DM kenalan. Tapi intinya aku tidak langsung menawarkan Oriflame saat aku berkenalan ya teman-teman. Jadi aku juga nggak mau spamming kan ya. Aku tahu bahwa bisnis ini tuh butuh trust. Nah, jadi dari like kan bisa ke trust kan ya. Jadi aku berusaha banget mereka tuh suka dulu nih sama aku. Dengan cara apa? Follow-followan yang paling penting tuh ya. Follow-followan Instagram dulu. Mungkin mulainya dengan aku yang follow, aku udah follow Instagram kamu, follow back ya gitu. Otomatis kan dia akan follow back kita. Nah, tugas kita tinggal apa? Bikin brandingan yang bagus, bikin dia suka sama kita, trust sama kita, dan akhirnya mungkin dia mulai kasih reactions kalau kita bikin story. Nah, kalau udah ngasih reactions pada saat kita bikin story, atau mulai kasih like pada saat kita bikin postingan tentang Oriflame, apalagi komen, langsung bisa ajak ngobrol di DM. Thank you loh udah ngasih reactions. Kamu emang sebelumnya Oriflamean gak sih? Atau pernah gitu? Jadi kayak akan ada banyak sih jembatan-jembatan untuk ngobrol selanjutnya kalau udah sampai di tahap itu. Jadi itu sih yang aku bilang, makanya emang penting banget teman-teman tuh harus personal brandingnya tuh nggak setengah-setengah gitu loh menurut aku ya. Jadi emang jangan cuma di story, di feednya juga emang harus terpapar dengan bau-bau Oriflame, jangan cuma sekali doang. Karena kalau aku pribadi tuh dari orang yang nge-like postingan aku di feed Instagram aja itu bisa aku sortir jadi daftar nama baru gitu teman-teman. Jadi intinya daftar nama nggak akan pernah kehabisan sih kalau kita selalu memanfaatkan sosial medianya kita untuk nambahin daftar nama baru terus tanpa harus perlu spamming ya. Jadi nambah daftar nama dengan cara yang elegan gitu. Jadi merekanya juga akan joinnya ngelihat kitanya tetap emang melakukan bisnis ini dengan cara-cara yang benar gitu ya teman-teman. Karena kalau kita spamming, nanti kan pada saat dia join dia akan mikir gue harus kayak gitu ya, males banget dong gitu kan. Nah aku nggak mau tuh mengedukasi cara-cara yang kayak gitu. Jadi aku juga berusaha merekrut dengan cara yang elegan supaya nanti member-member yang aku rekrut tadi juga tahu bahwa ngerjain bisnis ini tuh asik, seru, dan elegan gitu. Nggak perlu yang kayak nurunin harga diri banget atau gimana gitu kan. Gue bisa melakukan banyak cara-cara yang emang gue juga suka, yang selama ini gue kerjain tapi menghasilkan uang gitu. Nah, aku yakin tuh jawaban yang tadi tuh bisa sekalian ngejawab pertanyaan dari ada Adele sama satu anonymous yang bertanya. Tadi Adele tuh nanyain tentang kalau abis nyapa sama calon member baru tuh ngapain lagi? Apalagi omongan berikutnya. Aku udah ceritain tuh tadi. Sama ada juga yang nanya nih Ami soal jurus jitu kalimat pembuka yang mujarab. Dan kalau teman-teman tadi dengerin jawabannya Ami, it's not about kalimat pembuka yang mujarab ya, tapi persistence-nya Ami, konsistennya Ami nge-storyin, buat status sehingga si calon member barunya itu bisa tergoda. Jadi bukan karena ada satu kalimat yang bikin dia menyerahkan diri untuk di prospek sama Ami dan mendengarkan Oriflame ya, tapi emang itu butuh konsistensi. Udah kejawab banget tuh sekalian sama jawaban Ami tadi berarti. Betul, rasa yang penting rasanya teman-teman. Ya, jangan cuman posting jangan cuman repost dari postingannya Oriflame Indonesia aja gitu ya. Iya benar. Mesti ada rasanya yang personal, aku yakin tuh. Yes. Satu deh pertanyaan terakhir nih. Boleh Pak. Kami fokusnya satu kaki dulu dijadiin director atau gimana kalau ngebentuk kaki? Kalau aku waktu udah mulai jadi GD tuh aku dua kaki sih, maksudnya karena kan naik dari gold ke, waktu itu belum ada SGD ya Pak zaman aku. Waktu dari GD ke Sapphire 2 kaki, Sapphire ke Diamond 2 kaki gitu kan. Kayak aku sekarang udah juga 2 kaki. Jadi aku sih pribadi selalu ngebidik 2 kaki walaupun nggak nge-spill over ke 2 kaki ya. Jadi paling 1 kaki yang aku spill over, 1 kakinya lagi aku maintain aja, naikin skillsnya apa segala macam gitu. Tapi aku selalu ngebidiknya selalu 2 kaki sih. Yes, karena kebiasaan sebelumnya yang sampai sekarang juga masih cocok untuk kami terapin ya, makanya tetap 2 kaki. Sampai eksekutif ya Pak, sampai presiden nih. Yes, kita kan ngomongin Go 12 sekarang kan. Yes. Yes, Ami, it's been very fun
Kalau ngobrol sama Ami itu, aku senang banget. Teman-teman di sini saya yakin juga ngerasain hal yang sama, dapat insight yang baru dari Ami karena Ami ceritain sesuatu yang udah Ami jalanin, mulai dari mindsetnya Ami, bahkan mindset Ami sebelum dan sesudah, cerita perjalanannya Ami yang dari director ala-ala sampai dengan Zombie. director zombie sampai akhirnya sekarang udah di level yang sudah cukup nyaman, sudah punya 3 apartemen yang pasif income-nya jadi andalan banget, dan saat ini udah nggak sudah fix nggak mau berhenti. Kalau teman-teman tahu, Ami itu nggak ada capek-capeknya, mau ngebut terus dan udah nggak sabar untuk ciptain 12 kaki segera. Ya kan Ami ya? Amin, Pak. Amin. Wi, one closing statement dong buat teman-teman, buat nyemangatin mereka di menuju akhir bulan ini, hampir menuju akhir bulan. Aku pengen bacain status yang aku baru aja bikin karena menurut aku ini kayak relate banget sama semua orang, terutama sama aku dulu dan sekarang tuh berubahnya gara-gara dulu ragu, sekarang punya harapan. Nah, aku mau bacain ya, Pak. Siapa sih musuh kita yang paling besar? Itu diri kita dan keraguan kita. Kita sadar nih kita harus maju, tapi di saat kita mau maju, selalu ada suara dari dalam diri yang bilang, kita nggak bisa, kita nggak mampu. Saat kita ragu sama diri kita sendiri, kita biasanya jadi khawatir berlebihan. Emang kita bisa? Emang kita sanggup? Dan banyak orang akhirnya melakukan cara yang salah untuk mengatasi rasa ragu itu, yaitu dengan enggak ngelakuin apa-apa sama sekali dengan harapan harga dirinya jadi aman. Kita takut melakukan sesuatu karena kita merasa nggak akan berhasil aja kayaknya, jadi ngapain juga dilakuin. Tapi pertanyaannya, itu tindakan yang bijak apa enggak? Jawabannya enggak, teman-teman. Ini namanya kalah sebelum bertanding. Harga diri kita mungkin emang aman, tapi hidup kita jadi nggak aman. Harusnya kita bisa maju, ini malah kita jadi jalan di tempat. Intinya kita harus terus punya harapan. Ragu itu bikin kita jadi nggak bisa melihat harapan, padahal kita punya potensi. Orang menyerah bukan karena kegagalan, tapi karena ketidakadaan harapan. Momentum demands movements. Abis webinar ini langsung bikin movements buat diri sendiri ya. Cakep banget Ami, very very strong closing statement. Saatnya teman-teman bergerak, saatnya teman-teman untuk nggak banyak mikir, karena kita butuh harapan yang lebih banyak lagi, dan itu dimulai dengan bergerak kayak Ami tadi bilang. Ami, once again terima kasih banyak buat hari ini, terima kasih untuk semua inspirasinya. Kita semua yang ada di sini sangat terinspirasi sekali, saya yakin teman-teman ngerasain apa yang saya rasain juga, dan semoga sedekah ilmunya, sedekah inspirasinya hari ini dibalas sama Tuhan dengan split out yang banyak. Ya, amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Ami. Sehat-sehat, salam buat keluarga.